وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Jelaskan dalam surah Al-Furqan ayat 67 tadi bahwasanya kita diperintahkan Allah untuk berlaku sederhana, yakni tidak menghamburkan harta dalam membelanjakannya lebih dari yang ditemukan. Jadi, apabila kita ingin seumpama berbelanja bahan-bahan pokok, ya seperti halnya belanja dapur, belanja untuk sekolah, kita itu tidak boleh berlebihan begitu. Jadi ya secukupnya saja sesuai kebutuhan yang kita pergunakan besok. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Boleh kita itu menuruti keinginan atau gaya hidup yang kita inginkan seperti halnya teman-teman atau yang lain. Tapi itu ada batasannya. Kita tidak diperbolehkan untuk berlebihan karena tidak baik. Karena Allah pun tidak menyukai sesuatu yang berlebihan. Jadi lebih baik uang yang kita peroleh, kita sisihkan, kita tabung, itu malah lebih baik. Jadi intinya kita sebagai umat muslim itu harus banyak-banyak bersyukur tentang apa yang telah kita peroleh. Karena sesuatu yang berlebihan pun tidak baik untuk jiwa dan raga kita. Dan Allah pun sangat membenci sesuatu yang berlebihan. Selanjutnya, duafa. Apa sih duafa itu? Duafa adalah suatu kondisi seseorang atau kelompok atau golongan yang hidup dalam tidak berdayaan, baik secara ekonomi maupun sosial. Dalam hadis Bukhari, An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam al-yadul ulya khairun minal yadis sufla wa bada' biman ta'ulu wa khairun shadaqati 'an dhuhrin ghinan wa may yasta'fif yu'ifadallah wa may yasta'ni yu'nihillah. Dapat disimpulkan beberapa pokok penting yang bisa diambil dari penggalan hadis tersebut. Yang pertama, derajat orang yang memberi lebih tinggi dari orang yang meminta. Hal ini dapat menjadi motivasi kita untuk memberikan bantuan atau santunan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, jadi manfaat dari kita tidak berlebihan dalam mempergunakan harta kita, yaitu untuk kita saling membantu saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Ya, seperti memberi sedikit rezeki kepada anak yatim, menyumbangkan rezeki kita ke pembangunan masjid ataupun madrasah untuk kelangsungan anak didik bangsa. Nah, yang kedua, orang yang wajib mendapatkan perhatian pertama yang disantuni adalah orang yang menjadi tanggungannya kita. Maksudnya apa? Keluarga. Nah, keluarga kita adalah orang yang pertama yang harus kita nafkahi dan harus kita beri nafkah dari rezeki yang kita dapat dari bekerja keras kita selama ini. Nah, baru setelah kita selesai memberi nafkah kepada keluarga kita, apabila masih terdapat harta kita yang bisa disisihkan untuk santunan, nah kita berikanlah. Lalu yang selanjutnya nomor 3 itu berlaku sewajarnya, tidak boleh memaksakan kehendak. Maksudnya kita seperti yang saya jelaskan di poin yang kedua, kita dianjurkan bersedekah namun semampu kita. Jangan memaksakan apabila kita tidak mempunyai harta yang kita bisa sedekahkan. Dan juga untuk sedekah yang akan dialokasi merupakan harta lebih setelah memenuhi nafkah keluarga. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi di poin kedua, kita harus mengutamakan keluarga yang kita nafkahi, barulah
apabila kita masih mempunyai harta lebih, kita berikan kepada yang lebih membutuhkan. Dan yang terakhir, yang keempat, dianjurkan memiliki sifat qanaah dan tawakal kepada Allah. Karena apabila kita mempunyai sifat qanaah, otomatis kita akan didorong untuk selalu bertawakal kepada Allah dan terus berada di jalan Allah untuk meraih rahmat dari Allah, agar kehidupan yang kita jalani